Apa sih kerja sama Joe Taslim dengan levelnya internasional gitu? Astagfirullah, enak banget. Joe Taslim itu yang gue kasih tempat lu boleh sombong. Kalau lo sombong, gue nerima lagi, gue terima. Nggak ada kangen megang horor. Ini horor lagi booming nih, booming banget. Udahlah horor, kayaknya setannya udah habis deh. Gitu kayaknya udah banyak, udah mau dibikin deh tuh setannya gitu. Apaan lagi? Ditawarin horor. Ini produser, ada deh horor gini. Oh 2 minggu lagi syuting gitu. Gue baca dulu kali gitu. Karena gue tuh suka banget nonton film action kan. Gue pengen banget tuh dari skakmat ya kecil-kecilan lah. Iya. Action komedi yang lu suka siapa misalnya? Yang luar? Kayak Jackie Chan gitu. Jackie Chanan gitu tuh ini tontonan gue dari zaman bahala lah gitu. Jadi apa deh? Maksudnya rata-rata tuh gue misalnya milih film tuh emang action aja gitu. Apapun itu mau cemen mau ini mau gede. Jadi ketika action komedi, gue tanya beneran tuh, ini actionnya sebesar apa? Ya 50%-an lah, maksudnya 50-40% deal. Gitu. Gue mau gitu. Ini cerita, ya udah ceritanya kita develop aja gitu. Developnya yang nulis Upi kan gitu. Udah develop dan gue juga baru tahu tuh bikin maksudnya pas yang fighting apa video board lah bla 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 itu tuh. Ya itu sambil berjalan. Itu stuntnya dari Iko, timnya Iko ya? Bukan? Iya, Wise team. Wise, cuma yang pegang Irfan waktu itu. Iya. Karena timnya Iko lagi Hollywood lah gitu, yang tim intinya gitu. Iya. Terus ya udah, terus ada Joe juga kan yang ini yang masukan apa segala. Jadi gue sambil rada belajar tuh di situ. Bikin video board tuh gini video board action ketika diedit apa segala macam pas syuting emang ngikutin urutannya si video board ini. Gue bilang kenapa nggak kita sini dulu apa nggak nih per klip itu biar pemainnya juga nggak harus mengingat koreo sepanjang itu, cuma tak sampai paling maksimal 10 gerakan gitu. Gitu gitu. Terus ya udah itu kita bergerak beneran maju aja sesuai dengan apa si video board itu. Oke. Kenapa di Hit and Run? Kan lu suka Jackie Chan, kenapa Joe Taslim nggak ngelawak? Ngelawak tahu? Bukan, maksud gua Hit and Run itu kan pas iya. berantem beneran gitu. Kalau Joe Taslim lagi. Kalau Jackie Chan tuh gitu. Kalau Joe kan enggak. Itu kenapa? Sebenarnya emang kita pas lagi ngedesain itu pengennya ini part komedi, pas action the real action gitu. Oh, konsepnya memang begitu. Kecuali gitu. Dialog yang kayak Joe sama perampok-rampok Palembang di supermarket itu kan dialog ya. Dialog ini. Tapi kalau action ya action. Lebih karena jadi ada momen atau scene yang emang komedi action dikit gitu. Itu juga sedikit kan gitu, cuma action gitu. Oke. Tapi kayaknya formula itu nggak jalan kali ya gitu. Penonton Indonesia tuh susah banget ya bikin mencintai film action sampai box office gede tuh susah banget ya. Iya. Kenapa menurut lu? Nggak tahu ya, maksudnya kayak The Raid aja kan kayaknya The Raid doang deh, seingat gue yang 1 The Raid jutaan. gede dulu di luar, iya, baru ketarik di penonton sini. Di luar dulu ya. Nah makanya sebenarnya formulanya mungkin memang kita belum nemu kali ya. Belum nemu yang emang relate dengan si penonton mau gitu, yang penonton mau. Karena kan sebenarnya kalau lihat sejarahnya 80-an juga banyak tuh film action. Dan laku juga ya. Dan laku. Tapi memang di zaman itu misalnya Saur Sepuh dan segala macem itu klasik. Iya ya, banyak kan actionnya action based on era-era Majapahit. Caka Tingkir apa segala macem kan gitu. Itu justru kayaknya yang begitu lebih mereka terima karena ruangnya tuh cukup akrab kali sama mereka gitu. Desa apa ini terus pendekar itu kan ada di kepala ini ya. Mungkin ya gitu, nggak tahu juga ini kan analisa gembel aja sih gitu. Karena belum ada data juga yang yang meneliti itu gitu. Terus emang referensi penonton
filmnya juga udah menggila kan sebenarnya sekarang. Makanya mungkin emang harus ada formula tersendiri untuk, karena orang kan ngebandingin ya. Dan kita kan nggak mungkin ngejar juga ke sana gitu. Kalau drama soalnya nggak dibanding-bandingin ya. Kalau komedi nggak dibanding-bandingin. Iya, karena kalau action lagi juga komedi emang bahasa kita kan gitu. Kultural. Ini drama apa segala. Nah, action dengan segala keribetan teknis yang seperti itu lumayan tuh gitu. Ininya. Apa yang paling susah dari bikin komedi menurut lu? Karena komedi kan banyak sutradara setuju bikin komedi itu susah gitu. Apa yang bagian paling menantang ya menurut lu? Kalau gue di awal tuh memang karakter driven sih. Karakter driven ya? Bukan story driven ya? Bukan. Maksudnya gue komedi gue rata-rata tuh berangkatnya tuh harus dari karakter. Ketika karakter ini punya apa ya, chaosnya sendiri. Itu nah gue bikin scene-nya. Gitu. Pasti jadi tuh. Gitu. Itu selalu ke sana sih gue mikirnya. Makanya kalau produser tuh selalu bilang ini kedoyanan Ocha ini chaotic komedi. Jadi kayak situasi komedi cuma ada slapsticknya, ada gitu. Tapi penggeraknya si karakter. Gitu. Kalau karakternya nggak ada nggak ada modal untuk kesana, pasti nggak komedi si karakter itu. Gue selalu ke situ sih mikirnya. Iya paham. Berarti relatif lebih, is it fair to say bikin komedi relatif lebih mudah daripada bikin action? Oh iya, itu udah jelas. Bikin action perbandingannya jangan ke sana. Iya enggak. Action tuh mungkin perbandingannya sama horor kali ya, karena horor ada elemen actionnya juga gitu nggak sih? Tergantung horor ya kan. Tergantung horornya. Enggak, maksudnya kalau action itu kesannya kayak teknis banget kan. Iya. Lu bikin adegan ini dengan harus begini. Wah, safety apa segala macam gitu. Itu yang bikin itu jadi ribet tuh kalau kita ngikut, susah lah gitu. Apa yang bikin paling lu stres ketika ngerjain hit and run? Apakah lu harus ngerancang set piece action gede yang kayak truk mau turun terus nerabas semuanya, atau koreo, atau apa yang paling bikin mumet Cai? Apa Cai inget nggak? Sebenarnya kalau yang bikin mumet itu justru di koreo. Koreo ya? Di koreo itu apa ya, maksudnya kita udah ngedesainnya dari awal segini. Terus waktu, karena kalau bikin action itu secara waktu itu kita lebih disiplin. Betul. Jadi mulai jam 9 maksimal jam 9 malam harus udah rep. Karena capek fisik. Karena capek, lu nggak mungkin tuh. Itu menuju jam 9 aja tuh emosi tinggi tuh udah pemain kan, udah ulang lagi apa segala macam gitu. Kalau ribet yang si truk itu karena emang nyiapin aja kan, nyiapinnya sini ini ntar meledak gitu, koordinasi itunya tuh yang bikin ribet. Toh itu langsung todong 3 kamera atau ini. Berapa take tuh? 1 lah. 1. Ngerisetnya gimana itu kalau misalnya, yuk riset yuk balikin lagi truknya ke atas, diriin lagi semua bedengnya. Orang itu gue satu-satu tuh, oke terabas ini dulu gitu. Udah gitu. Ada kuncian lah maksudnya ini. Habis itu oke, bablas nih gitu. Bablas. Jadi prepnya juga kan gitu kan. Harus ini, harus itu, ini begini, jagain ini, jagain itu gitu. Itu akan lebih ribet karena harus terukur kan. Kalau enggak kan lo nggak dapet keselamatan orang jadi terancam. Berapa lama kemarin prep hit and run? Hit and run itu lumayan lama soalnya. Untuk koreonya aja sebulan atau 2 bulan. Kayak 3 bulan. Total preps 3 bulan. Menurut lo cukup nggak action total preps 3 bulan? Kurang? Kalau pas hit and run itu harusnya sih kurang ya. Dengan skala se-hit and run itu mungkin kurang ya? 3 bulan tuh nggak cukup ya? Mungkin ya harus tambah sebulan lagi. 4 bulan ya. Karena kesannya kalau lokasi yang ada actionnya itu kayaknya lo harus berkali-kali ke
sana untuk datang mastiin workshop sama production design ini. Ah itu kan kita nggak punya privilege itu sebenarnya. Iya benar. Kecuali karena lu bikin, mahal. iya benar. Kecuali studio ya benar-benar udah dibikin se-customnya yang kita mau ya. Iya, nah makanya kalau pas yang udah fighting itu set lebih baik dibanding lokasi. Karena lo nggak, berlama-lama, paling nggak lo bisa kontrol apa yang terjadi gitu sama ya. adem. Iya bener. Adem di studio. Karena pemain tuh sekemeringet itu. Gitu ya. Lu bayangin kalau di luar apek tuh. Iya sih, iya juga sih. Bilang kenapa sih ini? Gitu emang itu aja Joe aja abis selesai buka baju panas banget badannya pasti. Padahal lu duduk di monitor Lu pakai jaket. Tapi dia gitu. Apa segala macem. Kayak apa sih kerja sama Joe Taslim dengan levelnya internasional gitu? Astagfirullah, enak banget. Sumpah gini, nih ya, ini jujur-jujuran. Joe Taslim itu yang gue kasih tempat lu boleh sombong. Kalau lo sombong gue nerima, lo belagu gue terima. Kelas dia tuh. Ternyata enggak ya. Sumpah maksudnya enak banget. Karena gitu tuh nih. Pemain yang boleh sombong nih dia nih gitu. Gitu lo kalau lu mau sok-sokan, mau sombong enggak negur ini silakan. Mungkin gue merasakan itu versi sama Kang Yayan kali ya. Kang Yayan juga kan orangnya kayak maksudnya dengan udah kemana-mana udah John Wick apa segala, tapi waktu dia duduk di sini gue pernah ngobrol sama dia ya masih kayak ya sejak awal kenal dia Kang Yayan ya begitulah santun, santai. Jadi gitu. emang mungkin ya gitu maksudnya gue sempat ngebahas tuh sama Joe. Karena gue bilang, maksudnya lo kalau songong itu gue terima. Orang maklum. Kenapa enggak? Iya dia nggak bertingkah seolah-olah gue kelasnya Hollywood gitu. Enggak ya. Padahal kan dia boleh ya. Boleh. Emang kelasnya Hollywood gitu. Emang iya gitu. Emang iya. Boleh banget. Iya. Yang kelasnya belum sedia aja lebih tengil banyak. Itu dia kan. Itu kita sebel. Kalau dia kayaknya kita terima aja udah gitu emang kelasnya itu gitu. Iya bener. Oke jadi bisa dibilang Hit and Run itu banyak mempersiapkan lu buat film lu yang akan tayang ini ya, buat Virgo and the Sparklings ya. Banyak banget pengalaman berguna kayaknya dari situ. Iya banget. Jadi gue lumayan rewel untuk Virgo gitu. Terus jadi gue tahu juga emang ini safety apa segala macem tuh sebuah keharusan ya gitu. Dan walaupun versi actionnya beda, cuma tetap kan ke arah sana gitu. Tapi emang Hit and Run tuh bikin gue makin doyan sih. Ketagihan ya? Walaupun ribet, stres tapi nagih ya. Yang masalahnya produsernya nagih nggak begitu. Itu dia budget produksi segitu dan penonton segitu, produser nagih apa kapok? Kapok aja udah, garuk-garuk udah gitu. Enggak, tapi kenapa lu yang dipilih buat Virgo? Kenapa lu? Nggak tahu. Bener. Pak Wiki nggak pernah bilang kenapa lu yang dipilih gitu. Enggak, jadi gue tuh mau meeting sama Pak Wiki itu mohon doa restu nih. Untuk project mohon doa restu. Pak Wiki, Joko sama Pak Koko abis selesai meeting nih. Oke. Udah kan gue nunggu nih, ini masih meeting, terus abis itu keluar. Udah. Terus kalau ini, Pak Wiki cabut aja gitu ke ini. Terus Joko balik. Lu sih Cai pakai datang hari ini, kenapa? Jadi kita meeting deh gitu. Ya kan gue emang ada meeting yang lain gitu. Terus udah tuh, brok aja gitu. Jadi ini rencana gini. Gue udah kegeeran, gue bilang, gue damai ya gitu. Udah GR gue. Ternyata bukan, ada nih gini remaja apa segala macem. Terus feeling gue kenapa mereka milih gue tuh karena ada feel komedinya. I see, fun ya. Itu terus remaja gini. Itu gue langsung remaja. Gue udah lama banget gak pernah kali gue bikin film SMA gitu. Ini sekarang lagi nih gitu. Tapi karena masuk ke universe itu, udah langsung. Iya, something seru lah ya, nge-build sesuatu. Mau gitu. Bacalah tuh webtoon dan segala macamnya, habis itu ya udah ngedesain dan ngedevelop kan gitu. Gua tipe yang mure memang gitu.
Maksudnya ini ada actionnya, oke gitu. Terus komedi dikit dibikinnya yang fun gini apa segala macem. Udah oke aja udah gua. Tapi kalau boleh tahu nih, kan sebagai Virgo ini kan sebagai bagian dari Bumi Langit Cinematic Universe. Artinya kan ada grand design-nya. Berarti kan sedikit banyak pasti ada keterbatasan kreatif nih dari lo. Kayak lu mau bikin ini, oh nggak bisa, Cai, soalnya di universe-nya gini. Ada kayak gitu, ada rasa kayak lo your hands are tied kadang-kadang gitu. Oh enggak sih, kalau itu juga. sih enggak. Maksud gue emang ada batasannya karena ada Bible gedenya betul, kan gitu. Betul. Dan diskusi kreatif itu lebih ke Joko nih yang pegang. Iya. Itu jalan. Gitu. Jadi nggak bisa ini tapi bisa ini ya gitu-gitu. Maksudnya itu selalu cari ininya lah gitu, penyelesaian lain dengan bobot yang sama kesannya gitu. Iya. Jadi karena diskusinya atau ininya jalan, ya jalan gitu. Gue nggak ngerasa dikekang atau segala macam. Apalagi Virgo tuh lebih firm menurut gue ketika cerita itu dibentuk. Kayak ini remaja, anak band, ininya ini gitu. Bilang ini skalanya juga skalanya nggak gede nih. Oh, anak SMA urusannya jangan gede-gede gitu maksudnya. Romance, persaingan. Terus apa yang dia handle juga jangan anggaplah kalau Superman handle seluruh dunia gitu. Gundala satu negara gitu. Nah, ini kesannya satu kota ya kesannya gitu-gitu gitu. Kecilin aja gitu. Kayak inilah kayak Daredevil gitu ya. Kan Daredevil kan urusannya di area itu aja yang dia urus gitu. Hell's Kitchen itu. Kesannya kayak Spider-Man apa New York doang ya gitu. Yang gitu-gitulah gitu. Maksudnya di awal akhirnya udah tuh diskusinya juga berjalannya nih part mana yang kita desain ulang untuk film sama yang si webtoon, karena webtoonnya laku banget nih di line tuh ya. Dan itu berangkatnya memang dari yang situ, bukan dari yang klasik gitu. Berarti ada kayak semacam beban untuk setia pada source materialnya gitu ya, Cai? Enggak juga. Tapi ada part ini oke gitu. Yang ini enggak, ini udah kita bikin sendiri karena Bible itu ada di kepalanya Joko. Gitu. Jadi sebagai Kevin Feige-nya BCU. Jadi itu kemananya itu udah dia aja tuh. Dan itu juga tidak merepotkan sih, maksudnya tidak membelenggu. Secara kreatif gitu, ya. Masih banyak ruang lah buat lo bermain ya. Apalagi kan ya sebenarnya nih hitungan film ketiganya lah, maksudnya itu kan belum plus sama ruangnya ini Patriot Taruna Cai. Bilang gue harus diterangin dulu kan gue nggak ngerti ya. Jadi kalau Patriot ini Gundala, Sri Asi, Goda bla bla bla. Patriot Taruna, ini yang muda-mudanya nih gitu. Si ini Virgo salah satunya. Oke gitu. Jadi emang kita mau ini film remaja, fun, ya superhero cuma gitu. Ya lucu-lucu cewek-cewek lah gitu. Ya keluarkan gitu. Sisi femininmu. Ininya. Gue nggak terlalu banyak pertimbangan deh gitu kalau gue ya gitu. Maksudnya nggak sok idealis yang mana. Wah ini seru. Mungkin terakhir kali lu bikin harus mengorek sisi feminin lu mungkin Sweet 20 kali ya. Itu kan. Itu juga kayak manis. Imut gemes gitu. Adaptasi pertama kan gue. Ininya. Korea ya Sweet 20 ya. Gue ngeliat pas yang ininya oke kan gitu yang versi Koreanya. Ternyata mereka emang sepede itu tuh, versinya banyak gitu. Terus yang nulis Upi Sweet 20. Ya udah, udah. Kayak udah percaya lah ya sama kolaborator kayak Upi, Joko, Monty. Karena kan maksudnya gitu ya. Gue kan berteman sama mereka udah lama lah gitu, Upi sama Joko gitu. Maksudnya geng tua lah gitu pertemanannya. Ya udah ke Upi terus sama ke Star Vision itu gue pertama. Yang akhirnya yaudah Pak gitu, kita dari dulu meeting doang kerjaannya kagak deal gitu ya. Pertama kali sama Star Vision. Bilang ini udah gitu. Akhirnya deal juga. Karena gitu yang meeting mulu dah gitu. Dari film pertama lu horor pure ya, nggak pernah lu sentuh lagi, lu nggak ada kangen megang horor lagi booming banget lu. Gue ditawarin
Horor Tapi- yang pure ya, bukan komedi horor ya. Ada. Gue ditawarin, Tapi gue bilang gue nggak ada ide. Entah kenapa di kepala gue tuh masih tolol-tololan aja nih ininya, Iya. peristiwanya. Iya. Kalau ada cerita ayo sini gitu. Gue mau gitu. Oke. Bikin horor lagi gitu. Oke. Tapi dulu tuh gue sempat mikir, oh udahlah horor, kayaknya setannya udah habis deh. Gitu kayaknya udah banyak, udah semua kayaknya gitu. setannya udah habis. Udah semua dibikin deh tuh setannya gitu, apaan lagi ya gitu. Jadi tahun ini belum ada rencana dalam waktu dekat buat balik ke horor. Belum. Masih di drama Karena belum komedi. ada yang nawarin Belum langsung ada. cerita. Oke, skenario. produser, kalau Anda siap menawarkan horor, Karena waktu itu siap. sempet tuh ditawarin horor. Tapi ini produser ada deh horor gini. Oh 2 minggu lagi syuting gitu. Gue baca dulu kali gitu. Enggak. Oke. Enggak. Pokoknya ini fee berapa? Itu gue gedek tuh gitu. Udah gue ngeluarin angka fee-nya emang yang Ngaco, udah harga buah. segini gitu. Oke, Senin kita kabarin. Ya udah habis Udah deh lah. hilang. Gue ini gimana sih Harga mau buang, ngajakin bikin ini cuma langsung udah 2 minggu syuting. Nih kru udah lengkap. Tinggal sutradara sama Astrada. Ini gimana sih? Gila ya, 2 minggu mau syuting baru nyari sutradara. Mm-mm. Masih itu udah lama kali. Udah nggak? lama. Zaman itulah ya. Sekarang sih orang udah lagi produksi udah lebih proper sekarang lah ya. lebih proper lah gitu. Oke. Yang aduh, gue ini gimana sih? Oke. Lu kan juga ngerjain beberapa series nih, Cai. Terakhir, Cai. Menurut lu keberadaan OTT akan mulai bersaing sama bioskop nggak sih secara memperebutkan hati dan dompet penonton? Mungkin ada ya, cuma menurut gue OTT itu justru bikin film bioskop itu berani untuk keluar genre standarnya. I see. Karena OTT ini secara ide itu lebih liar sih menurut gue. I see. Lebih berani. Justru menantang ya. Buat bioskop lu bisa bikin apa Iya, gitu. karena ketika misalnya di OTT tuh udah sering tuh, misalnya komedi apa segala macam, ntar produser jadinya ini misalnya gua ke bioskop nih ada sesuatu yang beda nggak, ada sesuatu yang ini nggak, gitu-gitu. Karena nih genre di OTT tuh ada action, ada horror, ada ini, ada itu gitu. Jadi ide ini layak gak ya ke bioskop gitu. Nah, ini udah sering nih. Itu berlaku juga berlaku di Korea ternyata. Di Korea tuh jarang banget film romcom. Karena udah blast udah habis di OTT di seriesnya mereka. Iya, udah nggak fresh lagi. Makanya dia harus bikin sesuatu yang idenya tuh yang mana dahsyat gitu, terus nyeleneh lebih gitu. artsy tapi gitu. Iya. Nah, menurut gue ini kita menuju ke sono sih. I see. Nggak tahu ya ke budget atau ini gitu. Cuma masalah ide itu lumayan, produser tuh jadi lebih ini Ter-challenge ya. Oke. Ide ini udah banyak di OTT gitu. Karena kalau sinetron terserah lah ya, nggak jadi patok. OTT which is good dong, berarti kita dapat tantangan buat bikin sesuatu yang baru terus dong berarti. Budget belum tentu ya. Ide aja dulu. Ide dulu, budget belum tentu. Idenya menantang atau enggak, layak atau itu dia ramalan suhu Ocai yang mulai sekarang namanya jadi Odi Harahap buat masa depan bioskop Indonesia. Lo lihat deh horor. Iya. Horor tuh sekarang idenya dahsyat-dahsyat loh. Iya gak sih gitu. Iya, bahkan beda lah gitu. Tapi challenging nih buat menurut gue ya, horor dengan belakangan ini lagi rame. Kalau nggak inovatif orang takutnya kan kita pernah ngalamin booming horor habis itu orang bosan gitu. Sekarang juga tantangan akan selalu ada sih kalau yang cycle-nya ya. Si follower yang ini lagi ini kita bikin horor yuk gitu. Tapi kalau gue ngelihat dari tahun ini itu horornya tuh berwarna secara ide. Udah masuk ke ranah ustadz lagi gitu kan. Kodrat. Yang dari zaman dahulu dulu pas awal-awal 2000-an aja kita menghilangkan unsur agama kan di horor. Sekarang udah mulai ngeblend lagi. Sekarang mulai. Tapi mau kemana pun inovasinya, ada satu hal yang sulit diinovasikan dari film horor Indonesia. Font judulnya pasti merah. Itu juga kan ketularan dari itu belakang lu tuh. Semua sekarang udah merah. Jadi merah. Font horor harus merah. Nggak tahu kenapa. Cai, thank you ya Cai.
Thank you very much. Thank you. Thank you banget udah main-main ke sini, bisa cerita-cerita Gue berharap lagi diundang sini. Gue bilang kok gue nggak diundang-undang gue kurang ngetop kayaknya. Good luck buat Virgo and the Sparklings. Thank you. Semoga project ini jadi film yang menyenangkan. Nanti juga kita akan ada ngobrol-ngobrol barengan sama Ocai sama cast-castnya juga. Tungguin kapan akan tayang, nantikan aja. Pokoknya terima kasih banyak. Thank you so much teman-teman udah nyimak In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.